Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Gimana lebarannya kemarin? Naik berapa kilo setelah berpuasa 1 bulan? Langsung hancur dalam 2 hari lebaran biasanya ya. Oke, minal aizin wal faizin untuk semuanya ya. Mumpung masih suasana lebaran, oke. Mohon maaf juga, ini perkuliahannya dimundurin sampai 1 jam, ke jam 11. Sebenarnya karena saya nunggu si Faras. Karena saya butuh model laki-laki. Ternyata sampai sekarang pun Farasnya belum datang nih. Belum ada di sini gitu. Jadi saya masih nunggu gitu ya. Jadi nanti kita coba mulai aja, kita kasih prolog dulu, terus kemudian nanti mungkin setelah zuhur jam 1 kita akan banyak membahas tentang teknis-teknis pemeriksaan pada gangguan penyakit jantung gitu ya. Ini baru datang Farasnya, tapi belum saya siapin. Jadi nanti kita diskusi dulu, kita menyampaikan materi dulu sedikit, terus kemudian setelah itu baru nanti setelah zuhur saya akan tunjukkan pemeriksaannya ya, sambil saya siapin nanti modelnya. Jadi sebentar aja kali ini. Oke, gitu ya. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah ya? Oke. Iya Pak. Sebenarnya materi ini udah saya kasih semester kemarin, tapi kita akan coba jelaskan lebih detail dengan menunjukkan seperti apa bentukannya. Jadi nanti saya butuh waktu untuk mencoret-coret gambar di dadanya si Faras, biar kalian kebayang titik pemeriksaannya di mana aja gitu ya. Jadi sekarang kita coba intro dulu. Oke, pemeriksaan mungkin di awal ini masih sama semuanya tentang pengumpulan data, tentang anamnesis, mengumpulkan data riwayat pasien, biodata, gimana kesehariannya, pekerjaannya apa gitu ya. Terus kemudian diagnosa medik, jangan lupa, karena ternyata sampai kemarin terakhir kelas kalian magang secara virtual pun masih banyak yang lupa tentang diagnosa medisnya. Jadi kerjain aja ke pasiennya, kerjain keluhannya aja, tapi nggak tahu riwayat medis sebelumnya. Nah, dalam proses asesmen, dalam proses pengumpulan data pasien untuk penyakit kardio, ini agak berbeda. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan 2 kondisi nantinya. Kondisi pasien yang rawat jalan, terus kemudian dengan kondisi pasien yang persiapan operasi. Nah, ketika pasien persiapan operasi, itu nanti dibagi 2 lagi. Ada pasien yang preoperatif dan postoperatif. Nanti proses asesmennya, proses pemeriksaannya itu akan berbeda. Jauh. Ketika pre itu bisa jadi semua kondisinya masih baik. Semua kondisi vital sign-nya bisa jadi masih baik. Heart rate-nya masih oke, tensinya juga begitu, terus kemudian auskultasi ditemukan masalah tapi tidak terdampak, gitu ya. Tapi ketika kita ketemu pasien tersebut, orang yang sama dengan kita sebagai pemeriksa yang sama, tapi dengan kondisi yang berbeda, post-op misalnya hari pertama gitu ya, itu nanti pemeriksaan vital sign-nya itu akan jauh berbeda. Jauh berbeda. Jadi nanti akan ada 2 program fisioterapi untuk gangguan kardiorespirasi. Gangguan kardiovaskuler. Ada 2 program preoperatif dan program post operatif.
Kalau preoperatif itu goalnya, tujuannya adalah bagaimana kita mempersiapkan pasien supaya dalam kondisi yang paling optimal. Harapannya ketika dia melakukan operasi, maka kondisinya itu nggak drop-drop banget. Ya, orang sesehat apapun ketika melakukan operasi besar, pasti kondisi fisiknya akan turun jauh. Jadi kalian jangan menganggap bahwa gue sehat, pasiennya keker gitu, bugar gitu, terus kemudian ternyata ada masalah di jantungnya, harus dioperasi besar, terus kemudian kalian mengharapkan hal yang sama bertemu dengan pasien seperti sebelum operasi. Nggak mungkin. Pasti akan drop jauh gitu. Nah, di sini kita mau membuat dropnya itu mau seberapa lama sih? Mau dibikin panjang kah kondisi tidak baiknya? Atau kita bikin cepat? Nah, semakin baik program preoperatifnya, maka fase di bawahnya itu, fase si pasien itu dalam kondisi buruknya, itu bisa dipersingkat. Gitu. Jadi nanti program di preoperatifnya kita juga harus mempersiapkan program sebaik mungkin untuk persiapan operasi, tapi tidak memperburuk keadaan pasiennya. Jangan sampai kita ngoyo banget ngasih program latihan ke pasien gitu, ngasih latihan endurance, ngasih aerobic exercise, suruh sepeda statik, suruh jalan yang banyak, suruh misalnya di treadmill gitu. Tapi ternyata berdampak buruk terhadap kondisi patologisnya, mengalami perburukan misalnya. Yang tadinya dia sumbatannya kecil, jadi malah makin gede. Terus tiba-tiba dia malah kolaps gara-gara exercise yang kita kasih. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, makanya tadi saya bilang di awal, diagnosa medis sangat penting kita tahu di awal. Riwayat perjalanan penyakit sangat kita tahu di awal. Harus kita tahu di awal. Gitu ya, untuk yang pre dan post operasi. Nah, ini medical record review. Biasanya kalian akan dapat, kalau semester depan kan insya Allah kalian ke lahan, insya Allah gitu ya. Semoga. Saya sih ngarepnya gitu. Soalnya fisioterapis ketemu pasien masa virtual terus kan nggak mungkin ya. Nah, jadi nanti kalian akan dihadapkan dengan sebundel map gitu ya, sebundel dokumen itu isinya tentang riwayat penyakit pasien. Itu tebal banget tergantung dia sudah berapa lama berobat di situ. Tapi untuk pasien-pasien yang penyakit jantung, terutama di rumah sakit negeri ya, bukan rumah sakit swasta gitu, itu pasti riwayat rekam medisnya itu pasti tebal. Nah, setebal itu apakah kalian harus membaca semuanya? Enggak. Jadi kalian lihat mana yang paling berhubungan dengan diagnosanya saat itu. Mana perawatan yang sedang dia lakukan saat itu. Yang dulu-dulu bisa jadi nggak berguna untuk keadaan dia saat sekarang ketika kalian pegang. Ya, nah selain diagnosa utama, ada juga yang namanya DD atau differential diagnosis atau diagnosa penyerta atau bisa juga dibilang problematika tambahan. Contoh yang kemarin di penyakit respirasi ada HAP pneumonia et causa HAP misalnya gitu. Atau HAP out causa lupus misalnya gitu. Ya, itu dua diagnosa yang sebenarnya bisa berdiri masing-masing tapi saling berkaitan. Gitu ya. Nah, di medical record itu kalian juga bisa melihat perjalanan klinisnya. Si pasien ini sudah melakukan apa? Treatment apa yang sudah dia lakukan? Ada riwayat operasi atau enggak? Kalau ada riwayat operasi berarti yang sekarang ini dia operasi keberapa? Kalau misalnya dia ada riwayat operasi sebelumnya, enaknya adalah kita bisa memberikan program latihan jauh lebih mudah karena pasiennya sudah berpengalaman, istilahnya kayak gitu. Pasien itu udah tahu harus ngapain, gitu. Terus kita juga harus ngelihat obat-obatan yang digunakan apa. Nah,
ketika kalian berhadapan dengan pasien-pasien postoperatif, itu banyak obat-obat yang sifatnya itu menurunkan fungsi kesadaran. Ya, menurunkan fungsi kesadaran. Jadi sengaja dibikin tidur tuh pasiennya. Gitu. Jangan sampai ketika kalian datang sebagai fisioterapi ke ruangannya pasien, ke ruang rawat inap pasien, pas banget baru dikasih obat itu. Misalnya, pasiennya lagi ngantuk-ngantuknya nih, lagi berusaha untuk dibikin tidur sama dokternya. Terus tiba-tiba kalian datang terus mau ngajak latihan, nggak mungkin bisa, yang ada kalian diomelin. Marah pasti pasiennya, gitu. Jadi perhatikan jenis obat-obatan yang digunakan juga. Terus kemudian hasil pemeriksaan pendukung kayak CT scan, EKG, echo, EMG gitu ya. Ini anamnesis standar, ada data identitas pasien, ya. Terus kemudian kita masuk ke RPS, RPD, RPK gitu, penyerta segala macam. Nah, terus kemudian ketika di sebentar ya. Nah, terus berikutnya yang perlu kalian lihat lagi adalah yang poin ke-6 ini, riwayat aktivitas dan olahraga. Seberapa banyak pasien ini melakukan olahraga dalam 1 minggu. Ketika dia nggak olahraga, terus aktivitas hariannya gimana? Apakah dia pergi ke kantor jalan kaki? Atau malah pakai mobil pribadi? Kalau seharian di ruang kerja gimana? Banyak duduk atau enggak? Semakin level aktivitasnya baik, maka PR yang kita hadapi itu jadi lebih sedikit. Tapi kalau misalnya pasien itu sedenter, naik mobil dianterin, disupirin, terus kemudian datang ke kantor, ya udah duduk dari jam 9 sampai jam makan siang. Makan siang pun ternyata disiapin, dianterin ke ruangannya. Terus kemudian sholat, jalan keluar dari meja cuma buat sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, jam 1:30 balik lagi ke ruangannya. Atau dia mobilisasi cuma pindah ke ruang rapat, misalnya gitu. Terus nanti tinggal turun kantor, keluar, dianterin, masuk ke rumah. Karena penyakit, banyak pasien yang kayak gitu. Sedenter orangnya. Karena penyakit-penyakit kardio itu biasanya kita banyak berhadapan dengan orang-orang yang emang level ekonominya dari menengah ke atas. Yang gaya hidupnya itu cenderung sedenter. Yang apa-apa serba layani gitu. Dia jadi mageran orangnya. Sedikit banget pergerakannya. Saya yakin nih selama pandemi ini, selain masalah si corona, pasti masalah si penyakit jantung ini pasti akan meningkat. Yakin saya. Karena kita terbiasa untuk duduk gitu ya, terus kemudian virtual meeting, kerja semuanya serba cuma di rumah, nggak bergerak, terus keluar juga nggak boleh, mau makan tinggal GoFood misalnya gitu kan. Jadi pergerakan sangat minimal, pasti resiko itu akan meningkat. Ya, sedenter dengan penyakit jantung itu sangat dekat banget ya kaitannya. Kecuali penyakit-penyakit jantung bawaan, penyakit-penyakit jantung kongenital misalnya itu, yang dia lahir jantungnya udah langsung bermasalah, itu beda cerita. Ya, misalnya ada POF, petrologi overload, atau misalnya ada gangguan katup, jantung bocor, segala macam, itu bukan disebabkan oleh lifestyle, tapi karena emang kongenital bawaan lah. Nah,
Setelah itu kita juga harus perhatikan si harapan pasiennya atau pasien goal-nya. Dia mau gimana sih setelah melakukan operasi ini? Harapan dia apa gitu ya. Jangan sampai kita ngasih harapan palsu ke pasiennya. Oke Pak, 3 hari setelah operasi Bapak bisa pulang. Padahal secara teori aja nggak gitu kan, nggak 3 hari. Jadi hindari memberikan harapan-harapan palsu ke pasien. Yang sudah kebiasaan, tolong diubah. Ya, karena kalau misalnya nggak tercapai apa yang kita janjikan ke pasien, trust pasien ke kita jadi hilang. Kalau trust pasien ke kita udah hilang, repot urusannya. Nanti dia bisa ngomong ke pasien yang lain dan seterusnya, malah jadi kita berefek juga, nggak dipercaya dan segala macam. Gitu ya. Ketika kita melakukan pelayanan kesehatan, berhadapan dengan manusia, trust itu adalah hal yang paling utama. Begitupun nanti ketika kalian semester depan ketemu pasien. Trust itu adalah hal yang paling penting. Gitu. Banyak pasien yang lebih senang dipegang sama mahasiswa magang, sama anak-anak magang. Kenapa? Karena lebih diperhatikan. Dengan cara seperti itu, dengan cara kalian memberikan perhatian yang lebih ke pasien, trust pasien dapat di kalian. Ketika trust pasien dapat di kalian, kalian ngomong apa aja, pasti diturutin sama pasiennya. Gitu. Kalau udah kayak gitu, enak nanti. Itu pasien bisa kalian jadiin pasien konfre, bisa dijadiin pasien TKA, misalnya gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan pembelajaran lebih juga dari si pasien. Gitu ya. Itu tentang trust. Terus dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dimulai dengan tanda-tanda vital seperti biasa, ada tensi, nadi, HR, RR, saturasi, kemudian IMP. Nah, terus kemudian diinspeksi, nanti akan saya jelasin lebih detail lagi ketika saya siapin pasiennya ya, nanti habis zuhur aja. Diinspeksi itu ada kita ngecek tingkat kesadaran, di bagian kepala dan leher kita bisa ngelihat ekspresi, ya tampak gelisah atau enggak, ada kesakitan atau enggak, pucat atau enggak gitu ya. Terus ada sianosis, sianosis itu di bibir dan di bagian perifer. Terus ada konjungtiva, ya. Terus pola pernafasannya pakai apa? Mulut atau hidung, gitu ya. Terus kemudian apakah ada cuping hidung? Gitu. Terus apakah bantu nafas atau enggak? Ada NGT, ada CVC, ada tracheostomy. Nah, 3 hal ini sangat mungkin terpasang di pasien-pasien ICU. Kalau kemarin kita selalu melihat inspeksi di pemeriksaan fisik gangguan respirasi itu hanya seputar alat bantu nafas, USD. Ya kan? Alat bantu nafas, USD, alat bantu nafasnya pakai apa? Pakai nasal kanul, pakai masker. Kalau misalnya dia pakai nasal kanul, oksigennya berapa liter, kan kayak gitu ya. Nah, kalau di sini, untuk pasien post operasi, itu lebih banyak alat bantunya. Dia pakai nasal kanul atau enggak, oksigennya berapa liter, terus dia pakai NGT atau enggak, ya, yang dimasukin ke mulut tuh. Terus dia ada tracheostomi atau enggak, trakeanya dilubangin atau enggak gitu ya untuk jalur makannya. Terus setelah itu ada kemungkinan dipasang WSD di bagian dadanya, ya. Terus luka terbuka, ya luka terbuka itu masih terlihat atau enggak. Terus kesadaran, ketika di ICU pasiennya sadar atau enggak. Kita pakai GCS, GCS-nya ada di angka berapa. Terus ketika ternyata GCS-nya rendah, pasien yang nggak sadar, obatnya masuknya lewat mana? Lewat infus kah? Atau lewat yang lain? Pasti lewat infus sih kalau misalnya nggak sadar. Dan gitu tuh sama tracheostomy digunakan untuk masukin makanan. Kayak gitu. Jadi kondisi di ICU itu jauh lebih
rumit ketimbang di rawat inap gitu ya. Nah, terus di bagian toraks kita lihat pola nafas, ada insisi atau enggak, WSD. Nah, kalau penyakit jantung itu ada yang dipasang sama PPM, permanent pacemaker. Atau ada juga pacemaker yang ditaruh di luar, switch on off-nya. Gitu. Nah, kalian jangan iseng mainin switch-nya. Ya, kalian kesel gitu sama pasiennya, terus gitu kalian matiin gitu switch-nya. Mati juga jantungnya gitu. Tapi sekarang semuanya udah tanam sih. Ya, karena resiko injurinya itu lebih banyak yang di luar gitu. Jadi kalau pacemaker itu kan ada semacam elektroda gitu ditaruh di jantung, ya. Itu yang membuat jantung itu tetap berdetak, tetap berdenyut gitu. Nah dulu itu elektrodanya ditaruh di dalam, tapi switch-nya untuk kontrol arusnya itu ditaruh di luar. Ditempelin di buah ketek biasanya. Gitu. Kalau lagi iseng ya udah mainin aja switch-nya atau enggak putusin kabelnya gitu. Ya. Nah, kalau sekarang udah nggak bisa karena udah permanen semua. Jadi masuk di dalam jantung tapi kelihatan bentuknya. Jadi nanti akan ada tonjolan di bagian sangkar toraksnya. Gitu ya. Nah, terus nanti akan ada di bagian inspeksi kalau misalnya preoperatif ya ini ya. Ada fosur kardiak sama ada ictus cordis. Nanti saya coba jelasin ketika kita ada modelnya. Denyutnya di mana, palpitasinya tuh ada di mana lokasinya. Nanti saya coba gambarkan di model. Ya, terus ada ictus cordis, terus di bagian perifer, ini ada clubbing finger atau enggak, terus sama edema. Penyakit jantung, baik itu jantung kiri atau kanan, pasti akan ada edema. Sudah saya jelaskan patofisiologinya kemarin ya. Masalah khas banget di penyakit jantung, itu ada edema. Nggak boleh lupa. Terus kemudian batuk dan sputum. Nah, di palpasi, kita lihat ekspansi torak, fremitus, polusi trakea, dan arteri karotis. Polusi trakea perlu dicek nggak kalau misalnya pasiennya ada trakeostomi? Perlu ngecek polusi trakea kah untuk pasien trakeostomi? Enggak. Ya, orang trakeanya dilubangin kok. Dikasih selang di situ, dikasih tube ke dalam trakeanya gitu. Jadi kita nggak usah ngecek polusi trakea lagi. Udah pas, udah kelihatan dari polusi tube-nya ada di mana, ya itu polusi trakeanya. Ya. Terus kemudian kita lihat lagi arteri karotisnya, ada pembengkakan atau enggak. Ya, kalau misalnya ada pembengkakan berarti emang ada problem di jantungnya. Gitu. Kalau setelah operasi masih ada pembengkakan, itu hati-hati berarti masih belum selesai operasinya. Gitu ya, berarti masih terbebani nih si arteri karotisnya. Gitu. Nah, kita juga bisa palpasi di area arteri yang lain, radialis, karotis, femoralis, popliteal, sama dorsalis pedis. Ini kita untuk mengetahui frekuensi, irama, dan ciri denyutannya. Dalam mempalpasi ini kita harus palpasi 60 detik full. Jangan dibagi-bagi. Ya, misalnya 15 dikali 4, 30 dikali 2, gitu ya. Jangan. 60 detik. Karena kita harus melihat ini, keteraturan dari denyutnya. Oke. Nah, terus kemudian ada auskultasi. Auskultasi ini berbeda dengan auskultasi di gangguan paru. Kalau auskultasi di gangguan paru, kita menilai kemampuan si parunya. Ada sputum atau enggak. Ada gangguan di pleura atau tidak. Dan mostly itu disebabkan karena penumpukan sputum. Gitu. Tinggal kita lihat
konsistensinya gimana, konsistensi dan volumenya seperti apa, banyak atau enggak sekutumnya, atau kental atau tidak sekutumnya. Semakin kental maka nanti akan semakin tumpul suaranya, kalau semakin cair nanti akan semakin tajam suaranya, gitu. Nah, tapi kalau auskultasi di jantung itu kita untuk menilai bunyi jantungnya. Lokasinya pun berbeda. Hanya ada 5 lokasi auskultasi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk menilai bunyi di setiap katup jantungnya. Oke. Kalau di gangguan respirasi itu untuk menilai sekutumnya ada atau enggak, kental atau enggak. Di gangguan kardio itu untuk menilai bunyi jantungnya. Bunyinya dihasilkan oleh apa? Oleh katup jantung. Begitu, ya. Ini nanti, ini udah saya jelasin ya, semester lalu ya. Nggak usah saya bahas lagi. Nanti kita prakteknya aja. Nah, nanti juga kita akan menjelaskan tentang 6-minute walking test. Gitu ya. Ini formulir kosongnya. Kelihatan nggak? Apakah kecilan? Pas ya? Pas ya? Nah, jadi ini formulir untuk pemeriksaan 6-minute walking test. Nah, di pemeriksaan 6-minute walking test ini bisa dilakukan sekali, hanya 1 kali percobaan, bisa dilakukan gradual atau berkali-kali, gitu ya. Nah, kalau yang gradual itu kita lakukan biasanya sebelum melakukan operasi dan setelah melakukan operasi. Sebelumnya pun dibagi 2. Pertemuan pertama itu adalah ketika dia memulai program, dan yang kedua itu adalah sebelum melakukan operasi. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya si pasien punya waktu 2 minggu sebelum operasi, ya, dia di 6-minute walking test di hari ke-1 dan di hari ke-14. Kebayang? Berarti kan hari ke-15-nya operasi, kan kayak gitu. Nah, terus kemudian ketika post operasi, enggak mesti POD 1 harus langsung di 6-minute walking test. Ngerti nggak? Hari ke-15 dia operasi nih. Hari ke-16 lihat dulu kondisi pasiennya. Dia mampu ambulasi dan mobilisasi enggak? Kalau misalnya nggak bisa, ya jangan. Jangan di 6-minute walking test. Dinaikkan dulu aja level activity-nya. Dinaikkan dulu level ambulasi dan mobilisasinya gitu. Baru nanti setelah dia bisa turun keluar dari bed, bisa berjalan dengan atau tanpa bantuan, baru kita uji 6-minute walking test-nya. Taruhlah misalnya di POD 5, berarti hari keberapa tuh? Hari ke-20. Dia baru bisa keluar dari bed, baru bisa jalan. Berarti ya udah, hari ke-20 baru kita 6-minute walking test. Terus kemudian kita cek lagi ketika si pasien ini dinyatakan pulang. Oke, 2 hari lagi Bapak pulang, Ibu pulang gitu. Nah, saat itu kita cek lagi. Berarti kalau misalnya di hari ke-25 dia ditetapkan untuk pulang 3 hari ke depan, berarti di hari ke-28 itu kita kasih dia 6-minute walking test lagi. Jadi kita punya 4 data 6-minute walking test. Oke? Itu dulu. Jadi 2 kali di pertemuan pertama dan sebelum operasi, 2 kali setelah operasi ketika pasien mampu berjalan, dan kemudian sebelum pasien itu pulang. Apa gunanya memeriksa 6-minute walking test sebelum operasi? Di hari 1 dan di hari 14. Misalnya nih. Coba
Ada yang punya pendapat? Boleh dinyalain mikrofonnya? Menurut saya untuk menilai performa dia sebelum operasi, Pak, terus nanti dibandingkan ketika setelah operasinya. Good. Sebagai pembanding, sebagai nilai acuan, sebagai predicted value. Ya. Jadi sebelum operasi, pasien ini bisa melakukan jalan sekian ratus meter nih dengan kondisi vital sign demikian gitu. Nanti di sini kan bisa kita lihat ada pemeriksaan blood pressure. Ini kan vital sign. Terus kemudian ada heart rate juga, ada SpO2 juga. Kita cek juga bore scale-nya ya. Ini perlu nih. Gitu. Jadi untuk menilai atau sebagai nilai patokan si pasien ini sebenarnya mampu berjalan sekian ratus meter ketika sebelum operasi. Nah, terus kemudian dua nilai sebelumnya dibandingkan dengan nilai preoperatif. Makanya interpretasi dari six-minute walking test itu ada tiga. Ada absolute value, ada percentage change, sama change in the percentage of predicted value. Predicted value ini kita ambil dari tadi hasil six-minute walking test sebelum operasi. Oke. Percentage change itu adalah nilai perubahan dari tes pertama ke tes berikutnya. Dari hari 1 dia berapa ratus meter, hari ke-14 dia bisa berapa ratus meter, itu kan yang preoperatifnya. Terus hari ke-15 dia operasi, terus dia baru bisa six-minute walking test lagi, itu hari ke-20 misalnya. Nah, itu nilainya berapa? Terus kemudian dia six-minute walking test lagi di hari ke-25, dia itu nilainya berapa? Nah, perubahan presentasi dari yang six-minute walking test ketiga dan keempat itu percentage change-nya. Berapa persen perubahannya dari yang ketiga dan keempat. Terus kemudian kita bandingkan dari yang ke-1 dan kedua. Dengan jangka waktu 14 hari misalnya nih, dari yang 6-minute walking test pertama dan kedua, itu dia bisa berubah nilainya 30% misalnya gitu. Tapi setelah post operasi itu baru bisa berubah 5%. Artinya perubahan itu masih perlu kita kejar. Level endurance-nya masih belum kembali ke normal. Gitu. Itu untuk percentage change-nya. Terus kemudian ada lagi absolute value. Absolute value itu adalah nilai absolut dari setiap tes. Tes 1 dapat berapa ratus meter, tes 2 dapat berapa ratus meter, tes 3 tes 4 dapat berapa ratus meter. Yang dinilai adalah itu. Jadi saklek hitungannya. Oke, preoperatif dia dapat totalnya 300 meter misalnya gitu. Post operatif ya dia harus dapat 300 meter. Gitu, ya. Nah, yang paling banyak digunakan adalah yang ini, yang absolute value karena lebih ringkas gitu ya dan lebih terukur, nggak perlu pakai ngitung-ngitung. Kita cuma punya patokan, kita punya predicted value-nya berapa ratus meter, ya udah setelah operasi harus tercapai segitu. Nah, saya jelasin ini dulu karena di bagian formulir ini ada predicted distance-nya sama percent predicted-nya. Gitu. Di percobaan pertama ini masih belum bisa diisi ya. Tapi percobaan berikutnya bisa kita isi. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Jadi predicted distance sama percent predicted
itu diambil dari nilai preoperatifnya. Bisa kayak gitu. Kan ketika kita melakukan 2 kali 6-minute walking test sebelum preoperasi, kan kita bisa menilai berapa perubahan jaraknya dari tes 1 ke tes 2, dan perubahan tersebut berapa persen dari tes 1 ke yang kedua gitu. Makanya kita baru bisa mengisi ini. Tapi kalau misalnya belum pernah dilakukan atau hanya sekali dilakukan, kita nggak punya predicted distance sama persen predicted, karena kita cuma punya satu nilai, iya kan? Gitu. Jadi persyaratannya sebelum operasi itu harus ada 2 nilai dulu untuk mengisi ini, predicted distance dan persen predicted-nya. Waalaikumsalam. Sebentar ya, sebentar. Oke, sampai mana tadi? Oke, persen predicted dan predicted distance itu bisa diambil hanya ketika kalian bisa atau sudah melakukan 2 kali 6-minute walking test sebelum beroperasi. Kenapa nilai 6-minute walking test sebelum operasi itu menjadi sebuah patokan? Karena kita, asumsinya kita tuh sebagai fisioterapis sudah menyiapkan kondisi pasien dalam keadaan paling baik saat itu. Ya, kondisi paling optimal, kondisi paling baik, makanya itu dijadikan predicted, dijadikan acuan, gitu, ya. Nah, Kak Faza pernah pegang yang preoperatif nggak? Programnya sama aja kan ya? Betul. Jadi kalau misalnya preoperatif itu lebih ke arah edukasi, lebih ke latihan-latihan yang emang kayak kita orang sehat aja ngerjainnya. Apalagi kalau misalnya preoperatifnya itu belum masuk rumah sakit, belum masuk rawat inap, jadi dia masih rawat jalan, datang ke situ seminggu 2 kali atau 3 kali gitu. Itu kan berarti kondisi pasiennya masih benar-benar oke kan? Ya kita bisa kerjain pasien itu, kasih latihan yang betul-betul emang porsi orang sehat gitu. Tujuannya kita bikin pasien ini menjadi bugar, bukan menjadi seorang atlet ya. Takut kelebihan nanti dosis latihannya malah jadi ngaput pasiennya gitu ya. Oke, nanti untuk system talking test saya sudah punya datanya. Tadi saya udah nyoba ke Ara dan Dira, dicek dengan 2 metode system talking testnya, satu pakai treadmill, satu menggunakan track. Tapi nanti akan kita jelaskan di siang aja ya, bedanya kayak gimana dan segala macamnya. Gitu. Oke, sampai sini aja mungkin pengantarnya, sampai 6-minute walking test. Nanti kita akan jelaskan lebih detail di praktek setelah jam 1. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah on belum ini untuk kuliah? Apa masih hawa-hawa lebaran?
Iya, soalnya tatapan kalian tuh kosong. Tatapan kalian tuh kosong soalnya saya lihat. Kayak masih ngelamun gitu. Opor masih ada, rendang juga masih nyisa gitu kan. Ya. Jadi kita off dulu. Nanti kita lanjut lagi jam 1. Kita akan lebih banyak praktek gitu ya. Nanti akan saya coba view kondisi pasiennya kayak gimana, terus cara ngecek six minute walking test seperti apa. Oke? Oke. Sip. Kalau gitu saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Absen jangan lupa. Jelas, Pak. Dengeran ya. Suara saya ada di device-nya Rika. Bentar saya atur angle kameranya dulu. Kita mulai dari bagian inspeksi, ya. Inspeksi selalu dibiasakan ketika kita melakukan inspeksi itu dimulai dari sesuatu yang kita tidak perlu memberikan instruksi. Jadi apa yang terlihat ya sama kita? Dilihat dari yang pertama tingkat kesadaran, ya dia kondisinya gimana, bisa diajak ngobrol atau enggak, atau bahkan tidur sama sekali. Terus di bagian kepala dan leher kita lihat ekspresinya, warna muka, warna bibir, gitu ya, ada sianotis atau enggak. Terus kemudian nafasnya, ya, gimana, mencucu atau enggak, gitu. Nah, terus kemudian pakai alat bantu. Nah, alat bantu nafas, itu yang pertama, itu nasal kanul. Nasal kanul itu, terus boleh dibuka aja, terus maskernya. Nah, nasal kanul itu yang masuk ke hidung ya, baik dia pakai selang kecil ataupun pakai masker nantinya. Terus kemudian di bagian mulut itu ada NGT, naso, gastro, tube kalau nggak salah kepanjangannya, itu untuk masukin makanan. Jadi nanti dia keluar di mulut bagian samping. Jadi di staples atau enggak ditempelin di pinggir sini kalau dia pasiennya di ICU. Nah, terus yang berikutnya ada tracheostomi. Tracheostomi itu yang ini nih, yang biru nih, yang saya udah bikin. Kelihatan? Ya. Nah, jadi ini tracheostomi itu dikasih lubangnya di sini. Jadi nanti di sini ada saluran untuk masukin atau untuk ngambil sputum di area kerongkongan gitu ya. Nah, terus kemudian kita turun ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini yang biru, ini adalah luka insisi. Anggaplah luka insisi kalau misalnya operasinya itu open chest. Jadi open chest itu adalah tindakan operatif yang dia membuka sangkar toraks. Sangkar toraksnya dibuka, dibelah dengan cara memotong sternum. Sternum pangkalnya ada di sini ya. Ini sternal knob nih. Ini yang merah. Di sini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Di sini ada sternal knob, 2, kiri dan kanan. Ini adalah patokan untuk simetris dada dan segala macamnya. Yang kalian sering banget lupa. Sternal knob. Di tengah-tengahnya ini ada sternum nih di sini. Kalau misalnya kalian palpasi pakai telunjuk, terus kemudian kalian dorong ke arah proksimal, itu langsung ada cekungan. Berarti itu pangkal superior dari sternumnya. Nah, dari sini mulai insisinya, dari sini mulai dibelahnya sampai ke pangkal inferior dari sternumnya. Caranya, kita masih ngelihat atau bisa merasakan tulang di sini, terus kemudian kita geser ke arah inferior dan ke arah dalam, itu langsung habis. Itu adalah ujung dari sternumnya. Nah, si pasien itu dibelah sepanjang sini sternumnya. Jadi benar-benar dari atas sampai bawah, sampai habis. Gitu. Setelah dibelah, dibuka kayak semacam dongkrak gitu, biar dia ngebuka sampai kelihatan si isi dari jantungnya. Gitu. Dia minta tolong slide-nya.
Gitu. Nah, kemudian setelah kita ngecek semua NCC-nya, kita bisa lihat bentuk dada. Oh ya, lupa, sorry. Sebelum ke sana. Ini operasi yang open chest. Ada juga yang katerisasi. Katerisasi itu cuma masukin selang lewat pembuluh darah. Pembuluh darah, nah itu bisa kita masukin atau bisa dilihat luka insisinya itu ada di bawah sini di sela iga keempat, ya. Terus kemudian tarik ke arah bawah di samping sini 2 titik. Jadi cuma buletan doang ya, cuma kayak lubang doang. Terus atau bisa juga diambil dari lengan di area sebelah sini. Jadi ngambil arteri dari sini, terus kemudian masukin selang, dan nantinya akan masuk ke area jantungnya. Itu untuk katerisasi. Nah, kalau misalnya dia pakai pacemaker, pacemakernya ditaruh di mana? Pas di apexnya di sini, di antara sela iga keempat dan sela iga kelima. Gitu. Nanti regulatornya atau switchnya itu ada di belakang iganya. Agak jauh memang. Tapi ini tempat yang paling aman di sini dan berongga. Jadi bisa naruh benda asing di situ. Ya. Nah, tuh, kelupaan tadi. Terus kemudian kita balik lagi ke slide. Di bagian torak kita bisa lihat pernafasan, pola nafas dan segala macam. Ada WSD atau enggak? WSD biasanya ditaruh di sela iga kelima. Sebelah sini. Ya, ditarik sela iga kelima atau di sela iga keenam tergantung dari lokasi sputumnya banyak gimana. Kita lihat bentuk dadanya. Oke, ada cekung atau ada cembung, ya, boleh next. Nah, terus kemudian ada lagi yang berikutnya ada fosur kardiak. Fosur kardiak itu penonjolan, ya. Kalau ictus cordis itu palpitasi. Dibedain dulu tuh. Lokasi keduanya sama, yaitu di sela iga kelima di sini. Sela iga kelima itu menunjukkan apa? Sela iga kelima, ada apa di sana? Ada bagian jantung yang mana di sana? Boleh? Siapa yang tahu? Di sini nih, di sela iga kelima, tricuspidalis kata Andi nih. Kurang tepat. Di bagian sini. Ini saya tandain tapi udah mulai pudar. Dia boleh spidol nggak nih? Bentar saya tandain lagi. Yang kecil aja. Thank you, Pas. Ini adalah titik sela iga kelima di sini. Terus kemudian di sini ada fosur kardiak, tempat dari ictus cordis juga. Sela iga kelima, tempat apa? Ada apa di balik sela iga kelima? Ada apex dari jantung. Atau bagian yang paling menonjol dan yang bagian paling keluar dari jantung. Ada di sela iga kelima, di sini tempatnya. Nah, kalau misalnya dia ada fosur kardiak, di bagian ini itu ada penonjolan, kayak bisul jadinya. Nggak kayak bisul sih, kayak tumor. Kalau bisul kan cuma kecil doang ya. Tumor ini ada tonjolan dia di sini. Itu. Nah, kalau misalnya disertai dengan ictus cordis, tonjolan tersebut ada denyutnya, ada palpitasinya. Jadi dia udah cembung di area sini, terus kemudian dia berdetak. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya ada tonjolan, ada fosur kardiak, ini menunjukkan adanya kelainan jantung yang organis, artinya organnya yang bermasalah, terus kemudian kelainan jantung tersebut ada dalam waktu yang lama, sehingga akan ada kompensasi dari sistem jantungnya, sistem vaskularnya, sehingga membuat hipertrofi pada area ventricle. Ya, kan apex itu area ventricle ya, gitu. Oke? Next. Tolong. Nah, ini ictus cordis. Jadi, tadi yang saya bilang. Fosur kardiak dan ictus cordis itu letaknya sama di bagian apex jantung. Di bagian sela iga kelima di sini. Ya. Kalau misalnya dia ada palpitasi, ya berarti dia ictus cordis.
Kalau misalnya cuma bengkak doang, berarti dia fosur kardiak. Bisa nggak sih fosur kardiak doang tanpa ictus cordis? Bisa. Bisa nggak ictus cordis doang tanpa fosur kardiak? Bisa juga. Jadi bisa berdiri sendiri-sendiri si fosur kardiak sama si ictus cordis itu. Oke? Nah, kalau misalnya kalian baca di kalimat yang kedua tuh, pulsasi timbul pada saat sistolis ventricle. Bila ictus cordis melebar dan bergeser ke sebelah kiri, kemungkinan adanya pembesaran ventricle kiri. Nah, jadi dia bergeser ke arah mendekati sternumnya, gitu. Artinya kalau misalnya dia udah ada pembesaran dan bergeser, ada apa di sana? Fosur kardiak. Disertai dengan fosur kardiak, gitu ya. Ada pertanyaan yang di Zoom? Nggak ada? Oke, next. Langsung ke auskultasi aja dia. Nah, auskultasi di bagian jantung itu berbeda dengan di bagian paru. Kalau di paru itu kan ada 14 titik di bagian anterior, 12 titik di bagian posterior. Apa kebalik ya? Kebalik. Iya, kebalik, 12 bagian anterior, 14 bagian posterior. Nah, kalau di jantung itu hanya 5 titik. Ya. Caranya kita cari dulu selaiga pertama. Selaiga pertama itu kita bisa lihat dari klavikula di sini. Ya, ini kan klavikula. Kita turun sedikit. Ini iga ke-1 di bawahnya. Ini selaiga ke-1. Iga kedua di bawahnya ada selaiga ke-2. Nah, ini namanya aortic area di selaiga ke-2. Terus kemudian di titik kedua di selaiga yang sama tapi sisi sebelah kiri. Ini pulmonary area. Jadi katup pulmonal di sini. Turun ya di selaiga ketiga ini ada Earth point atau dia itu tempat apa ya? Reseptor kan di jantung itu apa namanya? Ya, pokoknya ada reseptor untuk mengatur kelistrikan di jantung, itu letaknya di ketiga. Terus kemudian keempat, ini di selaiga keempat juga, ini tentang tricuspid ya, letaknya tricuspid, terus kemudian di selaiga kelima ini mitral area. SA node, betul, di sini nomor 3, nomor 3 itu tempatnya si SA node atau reseptor dari electrical si jantungnya. Nah, dari kelima titik ini 1, 2, 3, 4, dan 5 ini menghasilkan bunyi yang berbeda. Bunyinya beda-beda, ya. Jadi kalau misalnya yang di sini ada Dira, Ara, dan Rika. Tadi saya udah minta nyobain mendengarkan dari masing-masing titik ini bunyinya gimana. Jelas semuanya berbeda, cuman yang paling kentara bedanya adalah di bagian titik keempat dan titik kelima. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian dapat soal atau dapat pasien dengan kondisi gangguan jantung, jangan diauskultasi dengan yang 12 titik. Kecuali kalian mau mencari sputum. Ngerti nggak? Jadi dia ada gangguan jantung disertai dengan retensi sputum. Silahkan dilakukan auskultasi 5 titik ini ditambah yang 12. Ya. Tapi kalau misalnya udah jelas gangguan paru tanpa ada gangguan jantung, nggak perlu diauskultasi yang 5 titik ini. Cari aja sputumnya. Ya. Jadi jangan ketukar. Gitu. Karena masih banyak yang ketukar-tukar ketika saya nguji angkatan senior kalian ya. Gitu. Ketika saya minta auskultasi, coba diauskultasi, mereka ngasih 5 ini. Saya coba telusuri ternyata mereka cuma bingung aja, cuma ketukar aja antara 5 titik dan 12, tapi nggak tahu alasannya.
Penyakit jantung boleh nggak diperiksa auskultasi 12 detik? Ya boleh. Boleh banget gitu. Cuman harus tahu alasannya. Kenapa diperiksa 12 detik itu? Apakah ada indikasi retensi sputum? Kalau ada, apa indikasinya? Oh, dia pasiennya itu udah tirah baring lama, lebih dari 5 hari. Oke, itu indikasi yang sangat valid untuk mencari sputumnya ada di mana. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Jadi itu tentang inspeksi dan auskultasi. Jadi yang paling kentara bedanya di dua variabel pemeriksaan itu memang timbang di variabel yang lain. Itu yang menjadi perancu antara gangguan kardio dengan gangguan respirasi. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Oh iya, tadi satu pertanyaan. Pas istirahat yang ada di sini nanya, Pak, kalau misalnya setelah operasi itu masih ada murmur, gimana? Gitu. Kan dia udah ada penanganan operatifnya gitu. Jadi kalau misalnya directly setelah operasi, bunyi patologis jantung itu masih ada. Karena ada proses peradangan dan segala macamnya di sana. Jadi nggak langsung tiba-tiba hilang bunyi patologisnya itu. Tapi nanti akan berangsur menjadi hilang. Ya. Jadi nggak langsung directly tiba-tiba bunyi patologisnya hilang begitu saja. Tidak seperti itu ya. Ada prosesnya. Biarpun sudah melakukan tindakan operatif. Sekarang kita masuk ke uji jalan 6 menit. Nah, ini adalah contoh formulir kosongnya yang tadi udah kita bahas ya. Terus kemudian ini adalah contoh terisinya. Ini punya Alivia Azahra, punya si Ara nih. Jadi Ara ini saya kondisikan dia berjalan uji jalan 6 menit dengan treadmill, bukan dengan lintasan. Ya, dengan treadmill, bukan dengan lintasan. Jadi nggak di ground. Terus kemudian kita cek perubahan heart rate-nya dari mulai heart rate awal itu dia istirahatnya 79, 1 menit setelah jalan naik dari 110, terus kemudian naik lagi ke 111, terus setelah 6 menit naik lagi ke 132. Setelah tes dan dia istirahat langsung turun ke 96. Jadi ada peningkatan heart rate yang cukup signifikan dari yang tadinya 79 sampai ke 132. Oke, itu yang perlu kalian perhatikan pertama. Artinya, jantung terbebani nggak di sini? Terbebani, ya. Jadi, hati-hati ketika nanti bertemu dengan pasien-pasien post-operatif, karena jalan pun akan membebani jantung dari 79 bisa naik langsung ke 132. Sedangkan kalau misalnya kita hitung heart rate maksimal si Ara ini ada di angka 201 ya? 201, 132 70 poin lagi kan lumayan ya. Kalau misalnya ini terjadi pada kondisi yang lebih tua pasiennya, misalnya usia 50 tahun kan berarti heart rate maksimalnya juga kan akan turun ya. Ya kan, heart rate maksimal akan turun, tapi peningkatan heart rate-nya nggak akan beda jauh dari ini. Artinya beban latihannya akan terasa lebih berat. Gitu, ya. Terus kemudian kita cek dyspnea pakai board scale, ya. Ini nggak ngerasain sesak sama sekali, dia nggak ngerasain lelah juga sama sekali di 6 menit itu. Terus kemudian kita cek juga SpO2-nya. Nah, notes-nya,
si Ara selama 6 menit jalan itu pulse oximetry nempel terus di tangannya. Ya, nempel terus di tangannya. Jadi kita betul-betul mengatur dan merecord data dari heart rate dan SpO2-nya. Terus kemudian ditanya lagi pertanyaan berikutnya ini, ada jeda nggak atau berhenti nggak ketika 6 menit itu jalan? Ternyata nggak ada. Kalau misalnya iya berhenti, tuliskan alasannya kenapa. Misalnya pusing, mual, lelah, sesak, tulis semuanya di sini. Oke. Terus kemudian ada gejala lain kah selama latihan atau selama uji jalan 6 menit? Kalau misalnya nggak ada, ya dicoret aja semuanya. Kalau misalnya ada, tinggal ditulis. Nah, total distance yang bisa diraih sama Ara selama 6 menit jalan itu adalah 250 meter. Kalau misalnya saya minta orang lain, si Alif misalnya, jalan. Oh ya, Ara ini jalan di 2,5 mph ya. Ara ini jalan di speed treadmillnya 2,5 meter per hour. Dapatnya 250 meter. Kalau misalnya saya minta Alif jalan dengan speed yang sama, apakah jarak yang dihasilkan akan sama? Ara pakai treadmill, speednya 2,5 mph. 2,5 meter per hour. Di sini treadmillnya satuannya mph ya. Terus kemudian jarak yang berhasil ditempuh adalah 250 meter. Sekarang kita ganti subjeknya, si Alif. Tapi speednya sama, 2,5 mph. Apakah jaraknya yang dihasilkan akan sama? Berbeda, Pak. Hah? Berbeda? Yakin berbeda? Sama. Karena yang muter itu treadmillnya, bukan orangnya yang jalan kemana-mana. Treadmill itu bergerak berdasarkan speed yang kita setel. Kalau speednya kita naikin, pasti nanti distance-nya juga akan bertambah. Gitu. Artinya, kalau misalnya kalian pakai uji jalan 6 menit, tapi pakai treadmill, itu nggak valid hasilnya. Itu yang mau saya highlight, itu yang mau saya tekankan. Jadi ketika kalian melakukan uji jalan 6 menit, jangan pakai treadmill. Gitu. Ya, jangan pakai treadmill karena speednya itu bisa kita bisa kita mainkan sesuai dengan pasiennya, kemampuan pasiennya, tapi itu tidak nggak reliable untuk semua pasien, intinya kayak gitu. Karena mesinnya yang berputar. Begitu. Nah, sedangkan ini tes yang kedua, ini pakai Dira subjeknya. Pakai Dira subjeknya. Terus kemudian heart rate race-nya 76 ya. Terus heart rate 4 menit 124, heart rate 1 menit 100, heart rate 3 menit 114, heart rate 4 menitnya 124, heart rate 6 menitnya 126. After testnya 126. Mungkin ini nggak pakai fase istirahat ya? 104 ternyata, bukan 126. Jadi ada peningkatan juga di sini di heart rate-nya. Gitu ya. SpO2-nya 99%, dyspnea dan fatigue-nya yang diukur dengan Borg scale juga nilainya 0, dan dia nggak stop dari uji jalan 6 menit itu. Total distance-nya itu 310 meter. Lebih panjang jaraknya. Karena ini disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Pasien ketika di jalan di ground, di tanah, dia bisa mempercepat langkahnya atau bisa memperlambat langkahnya. Sehingga itu akan berpengaruh pada distance yang diraih selama 6 menit. Tapi kalau di treadmill, speed-nya konsisten. Kecuali
kita pakai treadmill yang nggak ngatur speed. Kan ada tuh treadmillnya tuh yang nggak diatur speednya. Tapi kita jalan yang muter sendiri aja gitu treadmillnya. Gitu. Kecuali bagi yang itu, mungkin bisa lebih valid hasilnya. Tapi kalau pakai treadmill biasa yang kita harus atur waktunya, speednya, itu nanti jadi kurang valid hasilnya. Gitu. Nah, di sini saya udah bikin track 6-minute walking test. Nanti saya coba jelasin ya. Sebentar saya siapin dulu ya. Sebentar, ada pertanyaan nggak sebelum kita memberikan contoh tentang 6-minute walking test? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, saya siapin dulu ya. Oke, kita balik lagi ke device-nya. Oke, kita balik lagi ke device-nya pin track nih di koridor VA lantai 1 ya. Jadi ini nih kon ini penanda jarak. Jadi saya udah masang kon sampai ke ujung sono itu ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kon. Jarak dari satu kon yang ini ke kon yang ini itu jaraknya adalah 5 meter. Jadi kalau misalnya ada 6 berarti dari ujung sini sampai ujung yang sebelah sana itu jaraknya 25 meter. Nah, itu satu lapnya itu 25 meter. Tadi kan di formulir ada tuh berapa lap gitu. Jadi kita bikin putarannya kayak gitu. Nah, lapnya itu kita bisa bikin dia start dari sini ke ujung sono, muter klik-klik ke sini, itu satu lap. Atau kita bikin satu dari sini ke ujung sono itu satu lap. Ya, jadi bisa disesuaikan. Tapi yang penting adalah konsisten. Ya, dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan yang lainnya. Nah, yang perlu disiapkan berikutnya selain kon ini, selain penentu ya, penentu jarak adalah kursi. Nah, di situ aja udah. Jadi kita siapin kursi. Kursi ini untuk pasien itu istirahat, ya, duduk. Lebih bagus lagi di tengah dan di ujung, di tengah trek dan di ujung trek itu juga ada kursi. Jadi ketika pasien ngerasa lelah, langsung bisa ke kursi terdekat. Kita ngomongin standar ya. Nah, makanya di rumah sakit ketika uji jalan 6 menit itu nggak dibikin kayak gini treknya, tapi dibikin persegi. Jadi 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter. Jadinya kan 20 meter tuh kalau misalnya bisa muterin. Tapi dengan jarak yang singkat, yang sempit, sorry. Dengan jarak yang sempit. Jadi kalau misalnya ngerasa lelah ya tinggal duduk aja. Gitu ya. Tapi karena ini lebarnya nggak bisa 5 meter, bisa bikin lurus ke sana. Nah, yang pertama saya coba jelasin SOP-nya. Kita cek dulu vital sign-nya. Yang paling penting adalah HR, SpO2, dan tensi. Boleh diperagain. Kita coba praktekin ya. Kepada tamu undangan. Oke, kita cek heart rate-nya dulu. Siapa yang mau diperiksa? Siapa yang jadi pemeriksa? Saya mau diperiksa. Jadi kamu
Nanti kamu jalan berarti. Pemeriksanya siapa? Kamu jangan di situ berarti, Ras. Kita cek dulu si heart rate dan SpO2-nya. Kita lihat untuk heart rate istirahatnya atau heart rate pertamanya. Itu udah dipasangin baterainya. Berapa? Musik-musik sih. 113, 111. Yuk, silakan dilanjut ya. Pas sampai sini nanti Berhenti ya, cepet. Oke, sambil nunggu di tensinya keluar, Dira bisa siapin stopwatch-nya. Pasiennya jeker kalau Gak apa-apa. Kita tunggu sampai hasilnya keluar ya. Heart rate tadi berapa dia? 104. 109/81 untuk tensinya. Oke. Nah, sekarang kita coba start ya, jalan. Nah, pasiennya Ripka, terus kemudian yang nge-assess itu Dira. Pasien dan asesornya atau yang pemeriksanya itu harus jalannya berdampingan, sebelah-sebelahan, harus dekat sedekat mungkin. Kenapa? Karena kalau misalnya pasien yang ngerasa lelah atau ada sesuatu di perjalanan itu bisa langsung sigap dan nggak boleh ditinggal. Jadi harus diikutin pasiennya jalan kemana. Oke? Ya. Nah, nggak boleh di situ. Nah, terus kemudian ketika jalan, instruksikan ke pasiennya, jalan biasa aja, seenaknya ibu. Jadi pasien itu yang menentukan ritme langkahnya, bukan fisio yang menentukan ritmenya. Oke? Jadi kadang pasiennya yang ngikutin si fisionya gitu. Ya, jangan kebalik. Oke, siap? Kamu di sebelah. Oke, kamu di situ, sip. Tuh, 2, 3. itu 1 menit pertama kalau dia. Boleh. Nah, dia kan udah di ujung tuh, berarti dia udah bisa 25 meter. Nah, ini OTW yang ke 50 meter. Gitu. Nah, di sini cek berarti dia sudah bisa mencapai 50 meter. Nah, visionya atau pemeriksa juga bisa memberikan motivasi. Oke, Bu, sudah 1 menit. Luar biasa.
Nanti ngasih motivasi lagi di menit ketiga. Oke Bu, sudah setengah jalan nih, udah 3 menit gitu. Ya, Mantap. 75 meter. Nah, ketika kita melakukan 6-minute walking test, itu juga kita bisa sekalian menilai gait-nya, menilai locomotion-nya, seberapa baik dia melakukan gait itu. Ada masalah nggak di gait cycle-nya? Gitu. Koordinasinya gimana? Sambil terus dievaluasi. Bu, sesek nggak? Gitu. Pusing nggak? Mual nggak? Kayak gitu. Ya. Sudah 100 meter berarti ya? Ya, 100 meter. Sekarang 125 meter nih berarti nih. Iya. Karena speednya ya udah bisa segitu. Si pasiennya ngatur speednya gitu. Nggak apa. Yang penting kita jangan. Ngatur speednya gitu. Oh, boleh. Tapi tetap berapa menit? 50. Udah berapa menit? 3 menit. 3 menit. Oke, setengah lagi. Selamat, Bu. Selamat. Ini udah 6 menit. Nah, ketika 6 menit, stop di titik itu, terus kemudian cek heart rate-nya sesaat ya. Ini ke menit ke-6, terus kemudian kita hitung jaraknya.
Gitu. Makanya saya tandain 5 meter ini biar gampang hitung jaraknya. Dilihat dari ukuran keramik aja nih. Gitu. Nah, setelah dari situ dibawa lagi ke kursi, ya, dibawa lagi ke kursi untuk dia istirahat dan kemudian dicek vital sign yang lain, termasuk si tensinya, gitu. Oke, jadi itu teknis atau SOP untuk melakukan uji jalan 6 menit. Untuk uji jalan 6 menit ya, harus betul-betul kita dampingi pasiennya, harus betul-betul kita cek tanda vitalnya, heart rate-nya, SpO2-nya gitu. Untuk ngecek tekanan darah selama periode tes mungkin agak sulit ya. Jadi kita bisa tes di pre dan postnya aja. Gitu. Nah, ketika kita masuk atau sudah menemukan hasil jaraknya dalam 6 menit dia bisa melakukan berapa meter, itu bisa dikonversi ke dalam METS. Ya, ini contohnya tadi, jadi harus betul-betul didampingi nih si pasiennya, itu nggak boleh dilepas gitu aja, karena ini jaraknya panjang harusnya ada kursi di setiap checkpoint, biar kalau misalnya ada keluhan atau ada apa, pasiennya bisa langsung istirahat dan duduk. Gitu ya, kayak gini. Jadi harus muter pasiennya. Jadi solusinya kalau misalnya pasien yang nggak bisa jalan sejauh ini, kelihatan terlalu berat, ya dibikin persegi. Gitu, bikin persegi 5 kali 5 misalnya gitu. Itu kan udah dapat 20 meter tuh jadinya. Nah, nanti kita bisa konversi ke sini, ke METS, ke nilai METS-nya. Dia bisa jalan yang ini nih. Berapa? Gitu ya. Tadi Dira dapat berapa? Ripka dapat berapa Dir? Iya. 297, berarti 298 meter lah. 298 meter, terus kemudian kita punya waktu 6 menit. Dicari deh V-nya berapa. Tinggal dihitung tuh, V sama dengan S per T, kan? 298 dibagi 6 menit, tuh kena berapa? Tapi harus diganti ke sekon dulu menitnya, 6 menitnya. Gitu, terus kemudian dikonversi lagi ke MPH gitu. Nah, kira-kira dapat berapa MPH tuh speednya. Nanti kita baru bisa lihat dia berapa METS mampu jalannya. Gitu ya. Ini walking 2 MPH, 3 METS gitu. Nah, inilah tabel yang lebih lengkap ya. Gitu. Jadi coba kita udah punya 3 data jarak
Yang pertama 250 meter, terus ketika Dira jalan 310 meter, terus kemudian Ripka 298. Coba deh kalian hitung, kalian konversi ke dalam MPH dapat speednya berapa? Coba dioret-oret dulu. Kita coret-coret bareng-bareng aja. Gimana? Sudah ketemu belum? Berapa? Gimana? Sudah ketemu? Ini saya coret-coret ya, tapi kayaknya salah. Dapat 0,86 meter per hour gitu. Artinya iya, 2 meter saja belum gitu. Ya, 2 meter saja belum dengan aktivitas yang dilakukan sama Ripka, Dira, dan Ara gitu dapatnya. Ripka dan Dira. Tapi kayaknya saya salah hitung. 0, gitu. Jadi nanti mungkin cara konversinya yang masih salah, nanti kita coba hitung-hitung lagi ya. Kalian pun nanti coba ulik-ulik lagi cara mengkonversi dari jarak data meter dan waktunya di menit, terus biar dapat meter per hour. Ya. Oke. Nah, itu untuk uji jalan 6 menitnya. Ada pertanyaan? Untuk SOP-nya, untuk teknisnya. Gitu. Gimana, Liv? Ada pertanyaan, Liv? Ini Pak, kalau misalnya setelah latihan dia malah AHR-nya malah turun, itu ada kemungkinan nggak sih Pak? Jadi setelah kita lakuin tes, nah apa 6 minute waktu tes, dia AHR-nya malah turun. Itu ada nggak sih Pak kayak gitu? Ada. Itu masih ada gangguan jantung di sana, masih ada penyakit jantung di sana. Jadi melemah heart rate-nya, malah bradikardi. Pasti nanti keluhan yang dirasain pasien dia lemas, pusing gitu. Dan nggak akan bisa ngelewatin 6 menit sih. Tanda bahaya tuh malah, Cliff. Harus segera diistirahatkan. Berarti kalau misalnya kayak gitu kan ada kemungkinan dia nggak kuat 6 menit jalan gitu ya Pak. Berarti itu kita belum bisa ngasih tes itu sebenarnya. Jadi kita tulis aja hasil 6-minute walking test-nya, dia berhenti di menit keberapa, terus kemudian dapatnya berapa meter. Makanya tadi di sini, di slide itu kan ada formulir yang bilang, dia berhenti nggak, pause nggak, gitu. Bentar deh.
Nah, di bagian sini, dia berhenti nggak nih? Atau dia sempat tertunda nggak sebelum 6 menit selesai gitu. Kalau misalnya kamu tulis yes, tulis aja di sini kenapa keluhannya. Terus kemudian dia berhentinya di menit keberapa, ditulisin di sini. Gitu. Liv. Ya. Baik, Pak. Terima Jadi kasih, nanti Pak. recordingnya tetap ada. Sama-sama. Nah, untuk system networking test ini nggak ada nilai normal. Orang sehat tidak punya gangguan apapun harus bisa berapa meter sih jalannya? Nggak ada kayak gitu. Nggak ada patokan normalnya. Jadi kita individual. Makanya di sini ada predicted distance sama percent predicted yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Jadi sifatnya sangat individual sekali. Nih, bahkan ada hasil penelitian itu dia hanya menyebutkan angka berdasarkan diagnosa. Contoh, untuk pasien COPD yang kronik ya, yang udah lama, ini dia bisa nyampe 50 meter baseline-nya. Jadi tingkat terendahnya gitu. Bahkan untuk pasien-pasien yang punya riwayat operasi paru itu rata-ratanya hanya bisa mencapai 55 meter. Jadi hanya sebatas itu. Gitu. Tapi ketika diperiksa ke orang sehat, ya, laki-laki, gitu, bahkan dia bisa mencapai 580 meter. Six-minute walking test-nya. Di perempuan itu bisa mencapai 500 meter. Gitu. Jadi ini hanya angka-angka dari penelitian aja. Jadi nggak sebagai patokan aja ya, cuma buat ngasih gambaran gitu. Ini saya coba ngumpulin beberapa literatur sih, kayak misalnya yang tadi yang 580 meter itu sampelnya 117 healthy men. Rata-ratanya di 580 meter. Terus buat yang perempuannya 173 healthy woman kenanya di 500 meter minnya. Gitu. Bahkan di penelitian yang lain malah 630 meter dengan kondisi yang sama. Gitu. Jadi artinya ini sangat individual sekali, gitu. Jadi kalau misalnya saya tanya interpretasi nilai bagus dan enggaknya gimana? Ya pada saat itu dia bisanya mampu berapa meter gitu, dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Tadi pakai yang mana ya? Nah, pakai yang ini interpretasinya. Pakai yang absolute value, pakai percentage change, sama change in the percentage of predicted value. Nah, ketika kita melakukan 6-minute walking test, apa aja sih yang bisa kita cari selain jarak? Kita juga bisa mencari dosis latihan yang dikerjakan oleh pasien tersebut dalam kondisi heart rate yang sudah dia kerjakan. Kita bisa mencari heart rate reserve-nya. Terus kemudian heart rate reserve itu bisa dikonversikan ke METS juga. Ingat ya rumusnya ya, udah saya kasih semester lalu. Karvonen formula. Ya. Jadi dari data heart rate yang bisa kita kumpulkan ketika melakukan 6-minute walking test, kita juga bisa menilai dosis latihannya. Ini ada di berapa persen sih dosisnya? Ada di moderate atau bahkan ada di high intensity gitu untuk si 6 menit ini. Gitu. Makanya selain jarak tadi, si 6-minute walking test juga bisa menilai dosisnya. Dilihat dari heart rate istirahat dan heart rate reserve-nya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Oke. Tugas deh ya. Coba kalian lakukan pemeriksaan uji jalan 6 menit ke siapapun
ya, dengan formulir panduan yang ada di slide saya tadi. Terus kemudian kalian konversi ke maths, ya. Kalian konversi ke maths, terus kemudian cari heart rate reserve dan hitungan kalorinya berdasarkan komponen formula. Oke? Jadi nanti datanya tolong diisi, siapa yang diperiksa, berat badannya berapa, namanya siapa gitu ya. Simpel kok, cuma butuh waktu 6 menit untuk prakteknya. Ngitungnya aja nanti paling agak lama. Oke? Komponen formula ada yang ingat ya? Yang kayak gimana? Geleng semuanya. Komponen formula. Yang ini ya. Komponen formula itu untuk menilai heart rate reserve. Untuk menilai heart rate reserve dan kemudian dikonversikan ke zona latihan. Dia masuk zona latihan yang mana? Oke? Ya, ini slide yang selalu ini. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat si orang tersebut ada pada zona latihan yang mana dengan dosis ini. Ya, cari dosis yang paling rendah dan tertingginya, 40 dan 60% dari heart rate reserve-nya. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya, berarti nanti kita bikin formulir itunya juga terus dikumpul, Pak? Iya Apa dong, cuma? dikumpul dong. Oh, Dikumpul dong. Nanti saya bikinin di Emas ya. Jadi nanti saya coba upload PowerPoint-nya, kalian copy aja kuesionernya, terus kemudian kalian pindahin ke Word gitu, kalian isi deh. pakai bukti foto apa nggak usah? Nggak usah, Oh, berarti formulirnya. formulir aja. Terus kemudian saya minta kalian untuk menghitung, di-convert ke MPH, cari maths, ya. Terus kemudian cari HRR untuk menentukan zona latihannya. Oke, melakukan 6-minute walking test, hasilnya, hasil jaraknya di-convert ke MPH, terus kemudian di-convert ke nilai maths, terus kemudian dicari zona latihannya berdasarkan rumus komponen. Jadi ada 4 poin. Ya, ketika melakukan komponen pun dilihat zona latihan terendah dan tertingginya 40-70%. Ya. Oh, sama satu lagi deh, itu kan 4 ya. Terakhir determinasi, berarti orang ini atau individu ini melakukan 6-minute walking test ada di zona mana? Ngerti nggak? Kan si komponen itu untuk menentukan zona latihan. Sedangkan kita punya data heart rate-nya sebelum dan sesaat melakukan 6-minute walking test gitu. Nah, nanti berdasarkan komponen itu kita menentukan ini si pasien ini, si individu ini berada di zona latihan yang mana. Gitu. Ya, jadi nanti ada kesimpulannya ya. Kebayang ya? Nggak usah ngurusin kalori. Jadi sampai komponen aja, terus akhirnya kesimpulannya, oke, berarti si individu A melakukan 6-minute walking test berada dalam zona latihan yang berapa persen dari si komponennya. Ya. Oke?
Ih, lesu banget mukanya, gemes. Gak ada semangat-semangatnya mahasiswa sekarang ini. Ya Allah, ngantuk aja ngantuk. Ya, udah? Kayak gitu? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, belum ada formulir yang kita bahas hari ini. Nanti minggu depan kita baru bahas formulir tentang ya kita lihat post-op atau pre-op adanya ya. Kita lihat stoknya dulu, kita lihat bank formulirnya adanya apa. Kalau ada pre-op ya akan saya kasih yang pre-op dulu. Kalau misalnya nggak ada nanti kita langsung ke post-opnya. Oke. Terus satu lagi untuk kelas besok FT olahraga saya nggak masuk, jadi langsung ke Ibu Kamila. Afisa mana Afisa? Ya, Pak. Ya, jadi langsung confirm ke Ibu Kamila aja ya. Dia mau jam berapa, bisanya gimana gitu. Jadi langsung kontakkan sama dia aja, saya nggak masuk untuk 3 minggu ke depan. Oke? Baik, Pak. Nanti setelah Ibu Kamila, kita langsung masuk saya lagi, itu kita bahas kinesio-tapping. Oke? Sip? Oke, untuk FT Cardio ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, jadi poin-poin yang saya tekankan tadi berkaitan dengan inspeksi, auskultasi, dan cek 6-minute walking test, tolong diingat, jangan sampai ketukar-tukar dengan gangguan respirasi. Tapi sisanya sama. Di gangguan kardio diukur nggak simetris dada dan ekspansi toraks? Coba nih. Ini lupa nih saya nih, nggak bahas nih tadi nih pas pertemuan pertama. Diukur nggak simetris dada dan ekspansi toraks di gangguan kardio? Diukur nggak? Ada luka sepanjang sternum, ya, ada luka terbuka sepanjang sternum. Artinya kan sternum itu kan tulang ya, tulangnya kan patah ya berarti kan, dipatahin tulangnya sepanjang sternum, ya panjang banget sekitar 20 sampai 30 sentian, itu tergantung tinggi orangnya. Apakah akan berdampak pada pengembangan parunya? Akan berdampak nggak pada pengembangan parunya? Iya, Pak, buat pengembangan dadanya ada. Akan berdampak. Jadi simetris dada dan chest ekspansi tetap harus diukur untuk kasus kardiovaskular ini, ya. Tetap diberikan intervensi untuk mengembangkan itu enggak? Tetap dikasih nggak? Tetap, Pak. Tetap dikasih kalau misalnya ada penurunan dari nilai batas normalnya. Ya? Oke, baru kayak gitu aja udah mulai bingung kan saya kasih pertanyaan. Ya, gitu. Jadi tolong poin-poin tentang kardio, penyakit kardio, gangguan kardio dengan gangguan respirasi itu jangan ketukar ya. Karena mirip banget. Tapi ada penekanan-penekanan di beberapa sisi. Ya. Dan kalian harus jeli untuk menilai itu. Ya. Oke? Sip. Kalau udah nggak ada pertanyaan, saya sudahi kuliah kita hari ini. Cepat banget kuliah kita hari ini ya. Gak apa-apa lah, hitung-hitung halal bihalal ya. Saya sudahi kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.